Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat yang ada di situ. Apa kabar hari ini? Sehat walafiat ya. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau Bu Tenri sudah hadir berarti saatnya Serambi Bu Tenri sebagai salah satu media belajar berbahasa Indonesia. Kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga video pembelajaran ini memberikan banyak manfaat, kemudian juga dapat menjadikan kita sebagai pembelajar yang baik dan tentunya mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim lagi ya. Nah, anak-anak hebat, jangan lupa yang belum subscribe kemudian mengikuti kegiatan Bu Tenri di media sosialnya Bu Tenri. Yuk, gerak cepat. Gercep. Kalau begitu, hari ini kita mau belajar tentang apa sih Bu Tenri? Ini loh anak-anak hebat. Ternyata kita akan belajar tentang teks negosiasi dalam bentuk surat penawaran. Bu Tenri, teks negosiasi nih. Iya, berarti di situ ada proses tawar-menawar ya yang mencapai kesepakatan. Ada negosiator di dalamnya. Masih ingat kan apa pengertian dari teks negosiasi? Nah, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu ya capaian pembelajarannya ini. Kemudian kita juga mengetahui tujuan pembelajarannya. Selanjutnya ini ada kegiatan pembelajaran kita kali ini dalam video pembelajaran nih. Setelahnya kita mengetahui pokok materi pembelajaran yaitu tentang teks negosiasi dalam bentuk surat penawaran ya. Dan apakah kalian pernah membaca teks negosiasi dalam bentuk dialog? Kalau sudah mengetahui pengertian teks negosiasi, tapi sekarang Bu Tenri tanya, apakah kalian pernah membaca teks negosiasi dalam bentuk dialog? Coba, sudah pernah? Terima kasih ya yang sudah pernah membaca teksnya. Terus Bu Tenri juga tanya, apakah kalian pernah membaca teks negosiasi dalam bentuk surat? Yuk, sudah pernah? Nah, bagi yang belum, tidak masalah. Kita belajar bersama ya. Nih. Teks negosiasi dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk seperti dalam bentuk dialog berupa percakapan dengan kalimat langsung antara kedua belah pihak. Ada pula teks narasi yang merupakan penggabungan antara dialog dan narasi. Ada juga yang bentuknya teks negosiasi berbentuk surat, misalnya surat penawaran. Nah, seperti kali ini Serambi Bu Tenri hadir untuk belajar tentang materi teks negosiasi, bentuknya adalah surat penawaran ya. Contoh teks negosiasi dalam bentuk dialog yang sering kalian baca, yang sering kalian dengar. Ini loh contoh teksnya. Ya, ada negosiatornya antara pembeli sama penjual ya. Bernegosiasi tentang apa? Kalau ada pembeli sama penjual berarti ada sesuatu. Ada sesuatu yang ditawarkan, barang ya, bisa barangnya, tapi di sini barang ya, ada handphone. Kemudian kalau ini bentuknya adalah dialog yang sudah sering kita baca dan sering kita dengar, kita juga harus mengetahui ini loh contoh teks negosiasi dalam bentuk surat penawaran. Karena materi kita fokusnya di surat penawaran, jadi agak lebih lama ya di surat penawarannya. Nih, mana sih contohnya Bu Tenri? Sebelumnya Bu Tenri pinjam dari salah satu contoh teks negosiasi bentuk surat penawaran
dari buku teks ya. Nih seperti ini wujudnya. Jadi teks negosiasi anak-anak hebat selain bentuknya dialog ternyata juga bisa berbentuk surat. Kita bisa menawarkan sesuatu sebelum terjadi negosiasi kedua belah pihak ya. Nih, ada identitas ya, identitas penulis surat, kemudian ada tempat sama waktu penulisan surat. Setelah itu ada logo ya, ada logo, nomor, lampiran, halaman juga, perihal ya. Selanjutnya ada tujuan surat. Kamu tuh mau nulis surat untuk siapa, ditulis di situ. Nah, baru dimulai dengan salam pembuka dengan hormat. Kami ingin memperkenalkan perusahaan kami, PT Rajin Sukses Kreatif yang bergerak dalam bidang distributor peralatan kantor. Perlu diketahui bahwa perusahaan kami telah melakukan kerjasama pengadaan alat-alat kantor dengan beberapa perusahaan, lembaga, dan institusi terkemuka. Oleh karena itu, kami bermaksud menyampaikan tawaran kerjasama dengan PT Tekun Sabar Mandiri dalam hal penyediaan alat-alat kelengkapan kantor dengan harga yang bersaing. Untuk lebih jelasnya, berikut kami lampirkan brosur produk alat-alat kantor kami yang telah memenuhi standar kualitas internasional untuk dijadikan bahan pertimbangannya. Kami sangat bangga sekiranya PT Lintang Utama dapat menjalin kerjasama yang baik dengan perusahaan kami. Di situ juga ada salam penutupnya ya. Demikian surat penawaran ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik. Kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami, sales PT Rajin Sukses Kreatif Cipto Wibisono. Nah, jadi kalau dalam surat penawaran kalian harus mengeluarkan yang baik ya. Kalian harus mengeluarkan apa sih yang kalian tawarkan. Kemudian berdasarkan track recordnya ya, kira-kira sudah menjalin kerjasama dengan siapa saja. Itu juga boleh kalian masukkan di situ sebagai bahan pertimbangan. Jadi kalau surat penawaran isinya ya memang nilai plus dari perusahaan tersebut. Kenapa? Ya agar sasarannya yang kita maksud, orang yang kita tuju tadi itu merasa tertarik dan ternyata langsung menyetujui, oh iya saya mau bekerja sama. Nah itu nanti surat penawarannya akan ditujukan kepada sasaran, harapannya diterima dan langsung kerjasama. Nah itu negosiasi dalam bentuk surat penawaran. Gimana? Mudah ya? Kalau sudah dan kalian sudah menjawab mudah nih. Anak-anak hebat, perhatikan beberapa pertanyaan berikut sebagai bahan diskusi. Ntar saya berikan kesempatan kalian anak-anak hebat untuk mempersiapkan diri. Kalau tadi sudah sekilas mendengarkan, membaca tentang surat penawaran, maka ini ada beberapa pertanyaan yang nantinya harus kalian jawab sebagai bahan diskusi kelompok hari ini. Apa sih Bu Tenri pertanyaannya nih? Sebagai sebuah surat penawaran, apakah bahasa surat tersebut sudah cukup baik dan santun? Wah, bagaimana menurut kalian? Catat yuk, dicatat dulu pertanyaannya. Karena kalian harus mendiskusikan sesuatu. Mendiskusikan apa? Iya, jawabannya. Karena nanti iya kalian akan menulis sebuah surat penawaran juga ya. Baiklah. Pertanyaan berikutnya. Sebagai sebuah surat penawaran, apakah isi dan alasan dalam surat tersebut sudah tepat dan menarik? Catat dulu pertanyaannya biar kalian bisa langsung mendiskusikan jawabannya.
Kalau sudah berkelompok, pasti kalian memiliki pandangan sendiri ya. Sepertinya jawabannya ini deh. Ada lagi yang bilang, sepertinya begitu deh jawabannya. Nah, oke, kalau sudah ada gambaran, ini dia. Setujukah kalian jika surat penawaran tersebut termasuk teks negosiasi? Jelaskan alasannya. Yuk catat yuk. Setuju atau tidak sih kalau ternyata surat penawaran yang Bu Tenri bacakan tadi termasuk salah satu contoh teks negosiasi? Bagaimana? Setuju apa enggak? Baiklah, kalau sudah dicatat 3 pertanyaan tersebut, lagi-lagi Bu Tenri ingatkan itu sebagai bahan diskusi ya. Kalau sudah menyimak beberapa materi tentang teks negosiasi dalam bentuk surat penawaran, saatnya kegiatan berkelompok. Seperti apa Bu Tenri kegiatan berkelompoknya? Ini. Cermati panduan aktivitas pembelajaran berikut ini. Siswa membentuk 4 kelompok besar dalam satu kelas. Lakukan secara mandiri. Itu yang pertama ya. Jadi bentuklah 4 kelompok besar dalam satu kelas. Kalau satu kelasnya berisi 40, kemudian dibagi menjadi 4 kelompok besar, maka kira-kira berapa satu kelompoknya? Iya benar, 10 siswa ya. Lakukan secara mandiri, silakan Anda pilih kelompoknya. Tenang, jangan dulu. Tunggu dulu, cermati dulu. Nih aktivitas pembelajarannya ya. Jangan langsung main tunjuk. Tenang. Jangan beranjak dari tempat duduk kalian. Yang kedua, siswa membagi tugas anggota kelompok sebagai berikut. Yang A, pembuat teks negosiasi dalam bentuk surat penawaran tertulis. B, pembuat materi presentasi tentang teks negosiasi dalam bentuk surat penawaran dan contohnya. C, presentator. Jadi dalam sebuah kelompok besar kalian harus membagi anggota kelompok dengan tugas-tugas yang Bu Tenri sudah sampaikan. Gimana? Bentar, jangan beranjak dulu. Dinikmati dulu nih aktivitas pembelajarannya sambil ngelirik kanan kiri siapa yang akan menjadi anggota kelompok besar ya. Dan aktivitas yang terakhir adalah siswa mengerjakan tugas dalam durasi 45 menit dengan rincian sebagai berikut. A, tulislah sebuah teks negosiasi dalam bentuk surat penawaran. Kalian seolah-olah memiliki sebuah industri. Ya, di situ kalian akan bertindak sebagai orang yang menawarkan barang atau jasa kepada sasaran. Jadi kalian akan menulis ya, menulis. Berikutnya, untuk beberapa anggota kelompok kalian bertugas untuk membuat slide presentasi tentang teks negosiasi dalam bentuk surat penawaran dan contohnya. Mulailah dengan pengertian teks negosiasi, struktur, kemudian teks negosiasi dalam bentuk surat penawaran. Bikinlah ya, buatlah slide-nya yang sangat menarik ya, karena memang kalian akan mempresentasikannya. Dan yang terakhir, presentasikanlah materi yang telah dibuat tadi. Jadi dari satu kelompok besar kalian akan memiliki beberapa tugas yang sudah Bu Tenri sebutkan dengan tugas terinci seperti ini. 45 menit loh ya, sangat banyak waktunya ya. Jika sudah mengetahui metode dan aktivitas pembelajaran, kerjakan sekarang. Dalam waktu 5 detik Bu Tenri akan menghitung dan kalian mulai mengerjakan sesuai dengan aktivitas pembelajaran. Jangan beranjak dulu, Bu Tenri hitung.
Hitungan kelima silakan bertindak. 1, 2, 3, 4, 5. Selamat mengerjakan. Boleh kok sembari memilih anggota kelompok. Iya, karena dengan seperti ini kalian juga akan membiasakan diri ketika sudah terjun di industri, terjun di lapangan pekerjaan, ya, tempat kerja, kemudian terjun ke masyarakat. Ketika sudah ada perintah yang membentuk kelompok, berarti kalian juga sudah siap dengan tugasnya masing-masing, ya. Kelompok terbaik mendapat nilai sempurna. Ya, semangat. Dan Bu Tenri mengucapkan terima kasih sembari kalian selagi sibuk mempersiapkan kelompok agar mendapatkan nilai sempurna. Waktu 45 menitnya sudah Bu Tenri setting dari sekarang ya. Terima kasih loh ya. Terima kasih dan alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita kali ini sudah selesai ya. Sebelumnya Bu Tenri akan mengucapkan terima kasih juga karena dari buku panduan guru dan siswa cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia kelas 10 oleh Sevi Indra Gumilas dan Fadilah Tri Aulia, Bu Tenri ternyata sudah memberikan pemahaman yang sangat sederhana, ya, pemaparan yang sangat sederhana untuk anak-anak hebat ya. Selain itu terima kasih juga untuk Selain Mania yang sudah menampilkan template yang sangat cantik. Serambi Bu Tenri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat mengerjakan ya.